Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang terhormat, Bapak Menko PMK Bapak Muhadjir Effendi, Bapak Wakil Ketua DPR Bapak Asyid Samsudin, Bapak Ketua Umum PWI Pusat Pak Atal S. Dipari, Ketua Mapilu PWI Saudara atau Bapak Suprapto Sastro Atmojo, dan para hadirin peserta webinar atau seminar nasional, para wartawan anggota PWI di seluruh Indonesia yang berbahagia. Pada saat ini kita sedang melakukan webinar dan saya mendapat kehormatan untuk ikut berbicara di sini meskipun singkat mengenai pilkada serentak yang sekarang sudah mulai masuk atau kita sedang berada di tahapan kampanye untuk menuju pemungutan suara tanggal 9 Desember tahun 2020. Saudara sekalian, saya mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara yaitu masyarakat dan pers pemantau pemilu Mapilu PWI yang menyelenggarakan webinar ini, karena pemerintah memang perlu forum-forum untuk mendapat masukan dan memberi penjelasan tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam kerangka pilkada serentak ini. Saya ingin kembali pada prinsip bahwa berdasar konstitusi kita ini menganut negara demokrasi. Ketetapan bangsa bahwa kita menganut demokrasi itu secara resmi. Secara resmi dulu ditetapkan melalui sebuah perdebatan para pendiri negara pada tanggal 11 Juli tahun 1945 di sidang pleno kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu ditetapkanlah bahwa Indonesia menganut demokrasi, bukan monarki. Tidak menganut kerajaan tetapi menganut republik, demokrasi. Nah, saudara sekalian, demokrasi itu banyak tingkatannya. Ada tataran filosofi, ya, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, itu tataran filosofi. Ada tataran asas-asasnya. Asas-asas itu kemudian dituangkan di dalam konstitusi, ya. Kemudian ada mekanismenya di dalam aturan-aturan hukum. Jadi kalau kita bicara demokrasi mulai dari filosofi, kemudian asas, kemudian norma, mekanisme, dan sebagainya. Nah, pilkada, pemilihan kepala daerah itu merupakan norma dan mekanisme sekaligus di dalam menentukan kepala daerah. Nah, oleh sebab itu sebagai norma, pilkada itu seringkali berubah mekanisme dan norma-normanya sekaligus. Itu sebabnya sejak tahun 45 kita mengenal banyak sekali undang-undang tentang pemerintahan daerah, dan undang-undang yang pertama lahir di Republik ini, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945 itu tentang pemerintahan daerah, tentang otonomi daerah. Sebelum itu nol undang-undang. Tapi begitu merdeka, yang pertama dilahirkan di Republik ini, Undang-Undang Nomor 1 tahun 45 adalah tentang pemerintahan daerah atau tentang otonomi daerah, yang pada waktu itu masih sangat sederhana undang-undangnya. Nah, sesudah itu sejak tahun 45 itu undang-undangnya berubah berkali-kali sampai akhirnya kemudian ada undang-undang yang seperti sekarang berlaku ini, di mana undang-undang tersebut mendasarkan pada pemahaman bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah diatur dengan cara pemilihan langsung. Nah, dulu perjalanan kita itu pernah pada tahun 57 itu ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 57. Undang-undang itu mengatakan bahwa kepala daerah itu dipilih langsung oleh rakyat.
Kepala daerah itu bukan kepala wilayah, tetapi kepala daerah yang berbeda kedudukannya dengan gubernur. Gubernur itu adalah tangan pusat di daerah, bupati tangan pusat di daerah, tapi ada di sampingnya itu ada kepala daerah otonom yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Tetapi sebelum undang-undang itu sempat dilaksanakan, kemudian terjadi perubahan rezim ya, perubahan pemerintahan. Pertama dekret presiden 5 Juli tahun 59, kemudian pada tahun 65 terjadi perubahan rezim orde lama ke orde baru, dan lahirlah Undang-Undang Nomor 5 tahun 74 yang berbeda lagi cara mengaturnya. Nah, saudara, dari perjalanan panjang itu dulu ada pengalaman yang sekarang ini belum lama kita lewati. Pertama, kepala daerah itu dipilih oleh DPRD. Yang kedua, dipilih secara langsung oleh rakyat. Nah, kita sampai pada kesepakatan memilih secara langsung oleh rakyat. Nah, dulu memang pemilihan secara langsung oleh rakyat tuh terserak-serak. Jadwalnya tidak sama. Mungkin seminggu ada 2 kali pilkada, mungkin sebulan ada 1 kali, mungkin 2 bulan 3 kali dan sebagainya. Karena dulu bergantung ke daerah masing-masing. Kapan jadwal pilkada itu akan dilakukan pemilihan langsung itu. Nah, tetapi sejak tahun 2015 ya, kemudian pilkada itu dilakukan secara serentak ya, melalui undang-undang yang terbaru itu. Jadi sekarang kita ini sedang melaksanakan ketentuan undang-undang tentang pemilihan kepala daerah secara serentak. Dan untuk sampai pada serentak itu diatur secara bertahap, sehingga nanti serentak seluruhnya di seluruh Indonesia itu akan mulai berlaku pada tahun 2027. Nah, sekarang kita sampai pada tahap untuk mengantarkan agar pada saatnya nanti bersama itu, nah, pada saat ini kita sedang menyiapkan pilkada serentak untuk 270 daerah. Ya, 9 provinsi ditambah 261 kabupaten kota yang sekarang ini serentak. Nah, saudara, tentu setiap ada penyelenggaraan pilkada selalu ada kontroversi di tengah masyarakat. Kontroversi tentang persyaratan lah, kontroversi dulu ada kontroversi bisa calon independen apa tidak, apakah tidak sebaiknya parpol itu dibatasi saja yang mendukung, misalnya maksimal sekian agar tidak diborong oleh satu orang. Selalu terjadi kontroversi. Nah, sekarang ketika kita sedang melakukan webinar ini, salah satu kontroversi yang paling hangat adalah tentang pilkada di era pandemi COVID-19. Didahului dengan kontroversi karena di tengah-tengah masyarakat itu terjadi juga kontroversi, bukan hanya di lingkungan penyelenggara negara dan parpol. Di tengah-tengah masyarakat ada yang mengatakan lah pilkada itu harus ditunda karena ini berbahaya. Untuk menyelamatkan rakyat tidak perlu kita menyelenggarakan pilkada sekarang ini. Tapi di bagian masyarakat juga, di partai politik ingin, sudahlah dilaksanakan aja pilkada ya pilkada, ngatasi penyakit ya penyakit. Terjadi perdebatan itu, pada akhirnya keputusan harus diambil. Keputusan harus diambil, ya. Pasti ada yang setuju, pasti ada yang tidak setuju. Itu biasa, tidak pernah dalam satu momen pilkada itu lalu tidak ada kontroversi. Jangankan di tingkat nasional, di tingkat daerah saja kontroversi selalu muncul tentang pilkada ini. Nah, sekarang pemerintah, saudara, sudah mengambil keputusan bersama KPU, bersama DPR, bersama Bawaslu, bersama DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Sesudah berbicara berembuk, DPD juga ikut bicara. Nah, kemudian akhirnya melalui Perpu yang kemudian menjadi undang-undang, pemerintah
dan DPR ya memutuskan pilkada serentak itu dilaksanakan 9 Desember. Artinya memang ditunda karena pandemi, tapi ditunda dari tanggal 20 September menjadi 9 Desember. Dan di tengah perdebatan, lagi-lagi pemerintah bersama DPR, Parpol juga ikut di DPR, kemudian KPU, Bawaslu itu memutuskan tanggal 9 Desember itu tidak ditunda lagi. Bagi pemerintah sendiri alasannya begini, kalau kita mengikuti pendapat sebagian warga masyarakat agar pilkada itu dilaksanakan sesudah pandemi COVID-19 berakhir, itu juga sulit diterima karena tidak ada satupun orang yang bisa meramalkan kapan COVID itu berakhir. Bank Dunia pun, WHO pun ya, Badan Kesehatan Dunia pun itu juga mengatakan kita tidak tahu kapan ini akan berakhir. Mungkin COVID ini akan selamanya bersama kita, sehingga kita harus menyesuaikan diri, melakukan kegiatan-kegiatan yang biasa, melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan, tapi juga sadar bahwa di sebelah kita, di hadapan kita, di belakang kita gitu ada COVID. Oleh sebab itu kegiatan harus dilaksanakan secara normal, tapi dengan mengutamakan penjagaan kesehatan kepada semuanya, rakyat pemilih, kepada penyelenggara, pengawas, pengaman dan sebagainya. Jadi pemerintah memutuskan pilkada ini tetap dilaksanakan, tetapi dengan jaminan penuh atau dengan upaya maksimal agar protokol kesehatan diutamakan. Kenapa? Kalau ditunda juga tanpa batas waktu kapan ini selesainya pandemi COVID-19 ini, maka kita akan ada dalam ketidakpastian. Kita akan dituntut oleh situasi untuk mengangkat 271 PLT kepala daerah. Sementara PLT itu tidak punya kewenangan yang seperti pejabat yang definitif. Dia tidak boleh mengambil kebijakan strategis, penggunaan atas dana juga terbatas kewenangannya, sehingga pada waktu itu pemerintah, daripada kita mengangkat PLT, mari dengan bismillah kita laksanakan saja pilkada serentak itu, tetapi dengan jaminan protokol kesehatan yang ketat. Oleh sebab itu tidak kurang dari 4,4 triliun dana khusus disiapkan untuk kesehatan ini, untuk protokol kesehatan. Dulu anggaran pertama itu waktu rapat-rapat 5,1 triliun. Sesudah dikurangi sana sini, dihemat tanpa mengurangi kualitas protokol kesehatan menjadi sekitar 4,4 triliun sudah disediakan untuk itu. Sehingga nanti pilkadanya, pemungutan suaranya juga akan jauh lebih terawasi, lebih teratur. Misalnya jumlah pemilih di TPS dikurangi, jam datang juga ditentukan, kemudian alat kesehatan yang dipakai oleh petugas seperti ini, sedangkan pemilih seperti ini, dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu, saudara sekalian, saya gembira kepada atau menyampaikan terima kasih dengan penuh kegembiraan kepada saudara masyarakat dan pers pemantau pemilu atau Mapilu PWI yang menyelenggarakan webinar nasional tentang pilkada serentak hari ini, yang temanya itu kebetulan memang sama, punya semangat yang sama dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu mewujudkan pilkada yang sehat dan berbudaya. Sehat itu artinya apa? Sehat itu artinya ikuti protokol kesehatan, karena corona itu ada di depan kita, ada bersama kita. Protokol kesehatan itu, saudara, sekarang ini paling tidak
bisa dianggap sebagai vaksin sementara sebelum ditemukannya vaksin yang obat. Apa vaksinnya itu? Masker. Penggunaan masker. Kan vaksin itu menghindari penyakit, bukan mengobati penyakit. Hindari penyakit, masker. Cuci tangan dengan sabun, kemudian jaga jarak. Termasuk webinar ini kan kita melakukan secara virtual karena kita mau menjaga jarak, karena protokol kesehatan. Dan laksanakan pilkada serentak itu dengan cara-cara yang berbudaya, cara-cara yang beradab. Kita sudah masuk ke era yang disebut civilized, ya, society, ya, masyarakat sipil. Masyarakat sipil itu masyarakat yang beradab, civilized gitu. Nah, apa berbudaya? Budaya itu kan daya cipta, rasa, dan karsa yang mengandung kebaikan. Budaya kita adalah budaya adiluhung, budaya kebersamaan, menghormati perbedaan, menghargai hak orang lain, dan sebagainya. Saya pada akhirnya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para wartawan, khususnya dan yang tergabung di dalam PWI, atas pemberitaan-pemberitaan yang sangat konstruktif selama ini. Tidak menghindari kritik terhadap pemerintah, tetap mengkritik, tetapi juga memberikan masukan-masukan yang konstruktif. Kami selalu baca pemberitaan itu dan kami selalu mengolah kebijakan-kebijakan dan pengelolaan teknis sehari-hari itu berdasar pemberitaan-pemberitaan yang saudara sajikan ke tengah-tengah masyarakat. Demikian, mudah-mudahan webinar atau seminar nasional Pilkada Serentak ini berjalan dengan sukses, dan saya bersama keseluruhan pemerintah yang terkait di sini menunggu masukan-masukan dari seminar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.